disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Syarwani Abdan. Kepada beliau dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fahamdan li rabbi hassana bi Muhammadin wa ankada julmati jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat jamaah peringatan Isra wal Mi'raj yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas karunia dan nikmat waktu yang Allah titipkan pada kita saat ini. Allah titipkan umur, Allah titipkan waktu yang bermanfaat pada saat ini, di mana kita berzikir kepada Allah, di mana kita menyebut nama baginda Rasulullah. Maka ketahuilah tempat ini adalah tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi, dzikrul anbiya minal ibadah, tempat di mana di situ disebutkan para anbiya. Kita menyebut baginda Rasul Muhammad, maka itu adalah bagian daripada ibadah. Maka setiap ibadah, maka itu akan menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita duduk di dalamnya, kita berkumpul di sana. Maka alhamdulillah Allah berikan nikmat umur untuk kita menggunakan waktu kita dalam kebaikan, dalam kemanfaatan, dalam keberkahan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah liputi kita semua dengan rahmat dan keberkahan, sehingganya siapapun yang hadir di tempat ini, siapapun yang berkumpul dalam peringatan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah, Allah kabulkan permintaan, segala doa, segala keinginan, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni kesalahan kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah titipkan keridhoannya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah luaskan, mudahkan urusan rezeki kita dalam keadaan rezeki yang mengajak kita kepada kebaikan, ketaatan. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan untuk kita semua ketetapan husnul khatimah ketika wafat di akhir hayat dalam keridhaan. Dan mudah-mudahan Allah berkenankan untuk kita semua yang hadir masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab, berkumpul bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian, yang sama-sama kita muliakan serta ta'zimi para habaib, para syaraib, para anak cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus
Al-Habib Hussein As-Segaf, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat. Begitu pula para alim, para ulama, para guru-guru agama, para pendidik, para pengajak dalam kebaikan serta ketaatan, guru kita bersama, Guru Muhammad Fitri Ansori dan guru-guru yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuacanya mendukung lah. Ulun aja teguring-guring sudahlah. Ini mengantuk luar biasa cuaca-cuaca seperti ini. Waktu-waktu nang kayak ini. Cuman kalau berbicara masalah waktu, berbicara masalah umur, ujar Imam Ghazali, umurmu modalmu. Waktu yang Allah titipkan kepada kita itu umur. Umurmu modalmu. Kenapa? Kalau orang ingin meraih kebahagiaan di akhirat, meraih keberuntungan di akhirat, itu harus dengan umur, dengan waktu. Pian dengan umur, dengan waktu bisa beribadah. Makanya salah satu nikmat yang jarang, yang sering dilupakan oleh manusia untuk disyukuri, itu nikmat umur, nikmat waktu, nikmat pian masih hidup. Adalah pian suah bersyukur, alhamdulillah masih hidup lagi lah. Jarang, karena kita lupa kalaunya sudah mati, ya laitani qaddamtu li hayati. Kalaunya sudah terbujur kaku di alam barzah, kalau sudah terbaring di pembaringan di dalam kubur, hanyar kita berucap, ujar Allah, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku hidup, aku hendak beribadah. Nah, makanya umur, kehidupan, pian, ulun, siapapun nang masih hidup itu patut disyukuri, alhamdulillah. Apa sebabnya? Kalau kita masih hidup, nang banyak dosa, masih ada kesempatan bertaubat kepada Allah. Nang miskin, nang ngalih gawian, nang ngalih gasan pencari makan, kalau masih hidup masih ada kemungkinan berubah. Kada selawasan jua pian miskin, esok sugih kah? Belum tentu lah. Kada selawasan pian miskin, namun mati ampih lah miskin. Ada nang garing lah, mau garing bener si dintu uyuh aja lah. Kada kau kemana-mana, pokoknya garing uyuh. Kada selawasan pian garing, amun pian mati ampih garing lah. Ya cuman maksudnya amun masih hidup, kita patut bersyukur kepada Allah. Masih ada kesempatan kita untuk bertobat, masih ada kesempatan kita untuk mengumpulkan amal soleh, kebaikan, taat kepada Allah. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi orang yang baik. Kita saat ini bukan orang yang baik, kalau masih hidup masih punya kesempatan menjadi orang yang baik. Kita saat ini mungkin jauh daripada ketaatan, jauh daripada surganya Allah, namun kalau kita masih hidup masih ada kesempatan. Nah makanya kita patut mensyukuri kehidupan, patut mensyukuri umur kita, patut mensyukuri nikmat Allah berupa Allah titipkan kepada kita waktu. Alhamdulillah. Ini berbicara masalah waktu. Kelak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kelak pada hari kiamat untuk kita semua, siapapun dia, apapun sukunya, siapapun orangnya, baik kaya miskin, baik berpangkat ataupun rakyat, mau orang alim ataupun ahli maksiat, mau orang soleh ataupun ahli ibadah, orang baik orang buruk, semuanya sama. Apa yang sama? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Tidaklah bergeser dua kaki seorang hamba kelak di padang mahsyar, kelak di hari kiamat, kecuali ditanya 4 pertanyaan. Siapapun, mau orang sugih kah, orang miskin kah, sama berataan. Mau orang alim, orang soleh, sama.
Tidak akan bergeser, kata baginda Nabi, kaki kita kelak di padang mahsyar kecuali ditanya 4 pertanyaan. Maka pian renungkan, siapapun kita, apapun kita, kita tidak bisa lepas daripada 4 pertanyaan ini kelak di hadapan Allah. Dan yang perlu kita pikirkan lagi, yang perlu kita ingat-ingat lagi, yang bertanya bukan makhluk, yang betakun bukan makhluk, yang betakun bukan makhluk, namun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, yang maha memperhatikan. Kalau makhluk kalau kita berdusta, kalau makhluk mungkin kalau kita beralasan, tapi yang bertanya ini adalah Allah, dan 4 pertanyaan ini akan kita dapatkan sebelum kita melewati padang mahsyar. Maka ini adalah pertanyaan yang pertama, an umrihi fi afna. Ulun siapapun akan ditanya an umrihi fi ma'afna, daripada umur dihabiskan gak senapa. Ada nang berumur 60 tahun di sini lah, ada nang berumur 50, ada nang berumur 40. Artinya kalau umur 60 tahun sudah di dunia. Kira-kira orang nang berumur 60 nang hidup 60 tahun nih, kira-kira hidupnya satu mat kah lawas? Perasa pian satu mat. Napa kada kerasaan lah, rasanya ulun bahari guru aja di sini nah masih sekolah SD, kada kerasaan sudah 40 tahun jalah bercucu sudah. Bujur kita merasa kada kerasaan. Kenapa? Dunia itu begitu cepat. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita, umur kita, modal kita, maka dunia akan terasa begitu cepat. Pian kalau kada percaya, wayah ini setahun rasa satu mat benar. Buktinya bulan Maulid tadi hujan sampai hari ini, nah hujan aja masih lah. Ya ulun meisi bulan Maulid tadi hujan di sini. Cuman ada satu kabar gembira bilanya hujan ini ulun lah. Bulan Maulid tadi sama nang kayak ini juga hujan, makanannya iwak baung masak asam. Insya Allah kayaknya ini sama lah, jadi kayak ada kabar gembira gasan ulun lah. Insya Allah kayaknya iwak baung masak asam bulan, karena keadaannya sama-sama hujan. An umrihi fi ma'afnah, tentang umur kita akan berdiri di hadapan Allah. Tentang umur kita ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pian nang berumur 60, maka semakin panjang umur pian, maka semakin panjang pula pertanyaan. Semakin panjang umur seseorang, semakin lama umur seseorang, maka semakin lama pula pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah ini satu nikmat umur. Semakin besar nikmat, maka semakin besar tanggung jawab. Ini pian coba renungkan. Artinya kada hari ini aja, kada saat ini aja pian renungkan. Esok-esok pian bangun guring, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih Allah titipi kehidupan, alhamdulillah masih hidup. Namun yang perlu ya pian ingat, bilanya pian masih hidup esok hari, maka satu hari pulang pian perlu tanggung jawab. Umur nang Allah titipkan, umur nang Allah berikan, bukannya pian cuman melewati dengan kesia-siaan, karena setiap umur yang dilewati ada pertanggungjawaban. An umrihi fi ma'afnah. Nah ini yang pertama. Allah tanya umur kita dihabiskan gak senapa. Ya memanglah hidup di dunia ini ikhtiar. Urusan iman itu ikhtiar. Pian hendak beriman atau kada itu pilihan kita. Pian hendak menggunakan umur baik atau kada, yaitu pilihan pian. Aturan atau kada ya terserah kita. Makanya kata baginda Nabi, isma syi'ta fa innaka mayitun. Silahkan hidup sesuka hati pian. Pian silahkan hidup sesuka hati pian. Hendak kayak apa kah pian lah? Artinya hidup ini milik kita. Silahkan hidup sesuka hati pian. Namun ujar Nabi, fa innaka mayitun. Silahkan hidup sesuka hati. Teman ingat,
fa innaka mayitun. Siapapun, nang paling sugih di kampung mati juga, nang paling miskin di kampung sama lah, nang paling wani di kampung mati juga, nang paling pangutan di kampung sama, nang paling alim sama mati juga, begitu semuanya. Maka ujar Nabi, silahkan pian hidup, kita hidup sesuka hati. Hendak beaturan kah kada kah hidup terserah. Hendak pian mendengarkan ceramah ini pian amalakan atau kada terserah pian. Pian nang sudah menggawi nang kada baik, pian tetap istiqomah kada baik, silahkan. Cuman ujar Nabi, fa innaka maitun, pian pasti mati. Wahbib masyita fa innaka mufarikuhu. Dan kata baginda Nabi, silahkan katujuin apa aja, silahkan pian sukai apapun, silahkan pian cintai siapapun, namun ingat ujar baginda Nabi, pian pasti berpisah. Cinta lawan anak bini itu sudah keharusan. Cinta dengan harta karena itu adalah sesuatu yang diusahakan. Cinta dengan sesuatu karena itu adalah sesuatu yang disukai. Silahkan pian cinta kepada apapun, pian suka dengan apapun, namun ujar Nabi, fa innaka mufarikuh. Sayyidah Fatimah, beliau suka menggiling gandum sendiri. Bahkan kadang mengambil lupa menggiling gandum orang lain. Bahkan Sayyidah Fatimah suka menenun baju beliau sendiri. Bahkan kadang sidin mengambil lupa untuk menenun baju orang, dijadikan kain. Sayyidah Fatimah, pian tahu orang mengambil lupa menggiling gandum ini upahnya sedikit. Sedikit demi sedikit beliau tabung, sedikit demi sedikit beliau simpan, sampai suatu hari, bukannya lagi berhari-hari, berminggu-minggu, namun tahunan begitu lama beliau simpan, baru beliau bisa membeli satu perhiasan. Artinya usahanya luar biasa. Gasan kawan nukar satu perhiasan, beliau simpan itu perhiasan. Ternyata di suatu hari ada yang mengetok rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibuka, seorang pengemis, ya Rasulullah, ulun kada makan berapa hari, ulun kada danang dimakan beberapa hari, barang sedikit engkau bisa berikan ya Rasulullah. Ujar Nabi, aku pun sudah berapa hari kada makan, nang diberikan kada ada. Nabi itu kada menolak, kada, tapi memang dasar bujur kada ada nang diberikan. Coba engkau ketuk rumah putriku, mungkin ada sedikit makanan di sana. Maka diketoklah rumah Sayyidah Fatimah, diketok rumahnya. Keluar Sayyidah Fatimah, wahai putri Rasulullah, ulun sudah kada makan beberapa hari, ulun sudah tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut beberapa hari, mungkin ada sedikit yang bisa engkau berikan. Aku datang kepada ayahmu, namun ayahmu pun tidak ada yang mampu diberikannya. Maka kebetulan rumah Sayyidah Fatimah lah, tidak ada makanan sedikit pun. Kurma habis, gandum pun sirna. Wah, kalau di rumah kita kadang ada aja lah nasi-nasi dingin lain sebagainya. Ini rumah keluarga Nabi memang adalah orang-orang yang mana mereka mementingkan urusannya kepada Allah. Harta tidak ada, duit tidak ada, baru teringat dia punya satu perhiasan. Dalam riwayat kalau tidak kalung itu gelang, yang mana dikumpulkannya berhari-hari, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi ketika ada yang meminta, dikeluarkan oleh Sayyidah Fatimah, diberikan oleh Sayyidah Fatimah. Nah, ini keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan pian sukai apapun, namun ingat pian pasti berpisah. Ini kira-kira habis pian mendengar cerita Sayyidah Fatimah ini, ada juga di antara pian nang sayang menawan galang emas, sebelah setengah on, sebelah setengah on, pas seon. Bukan barian laki pian, bukan barian kuitan pian, bukan. Namun itu tadi pian tukar dari hasil jerih payah pian. Jam 2 subuh bangun sudah, napa menggiling wadai, maulah untuk sidin lah,
mengumpulakan tunggal dikitan akhirnya kawa nukar amas sabalah setengah on ujar sidin ulun amas dina dalas napa kada menjual saking sayangnya. Kenapa sayang? Sidin tuhuk bana mengumpulkan duit. Ada kasih di sini penjual untuk lah, ini contoh aja, ini ulun mencontohkan. Ujar sidin dalas nangapa, ini bahasa Banjar ya, kalau kita dalas nangapa aku kada menjual galang nih. Kenapa? Uyuh banar jam 2 bangun sudah. Cuman nangarannya ujar baginda Nabi, silahkan pian cintai apapun, namun pian pasti berpisah. Pian kada hendak melapas amas pian, namun ujar Allah pian mati esok talapas apa kada. Bujur lain pian nang melapas, pamandian nang memaculnya, tapi sahabat kada. Maka silahkan hidup sesuka hati pian, namun ingat ujar Nabi, jadikan renungan, ingat pian pasti mati. Silahkan cintai apapun, jadikan renungan, pian cinta kepada apapun, suka kepada apapun, maka ingat kata baginda Nabi, pian pasti berpisah. Kayak apapun caranya, kalau memang sudah waktunya berpisah, berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyun bih. Dan yang terakhir ujar Nabi, pian silahkan gawi apapun, silahkan pian perbuat apapun. Nah inilah sawit turang sawit surang, gatah urang rasa gatah surang. Silahkan hidup sesuai aturan atau kada, itu urusan pian. Oh ini urusan halal haram aku kada peduli, nang penting aku kanyang. Silahkan pian hendak hidup sesuai aturan, pian hidup hendak kada beaturan, pian hendak hidup sesuai aturan agama, pian hendak hidup kada sesuai aturan agama, itu terserah pian. Silahkan gawi apapun ujar Nabi, perbuat apapun, namun fa innaka majaziyun bih, pian siapapun akan dibalas dengan gawian pian. Nang kada maasi urusan nang haram itu gawian pian, nang kada maasi nang dilarang itu adalah gawian kemaksiatan, itu pilihan pian. Namun ujar Nabi, fa innaka majaziyun bih, pian akan dibalas, kita akan dibalas sesuai nang apa nang kita gawi. Nang tumbang ruat sumbah yang dilanggar, Allah tidak melupakan rasa capek mereka beribadah. Nang mana mereka pangulir dalam ketaatan pun Allah tidak membiarkan itu semua, pasti akan dibalas. Makanya ditakuni oleh Allah ujar Nabi, jadikan ini renungan an umrihi fi ma'afnah, dihabiskan ke senapa umur kita. Pian nang berumur 60, coba pian tafakur, coba pian renungkan. Selama umur 60 ini kira-kira pian kau mengingatkan kebaikan pian lah. Ulun kata tapi ingat guru memang dasar kata tapi menggawi kebaikan. Coba pian ingat kemaksiatan pulang. Nah kalau kemaksiatan sama ulun kada tapi ingat juga, kenapa? Kurang maksiat kah? Kada kebanyakan. Maka coba renungkan, pian esok pagi kalau memang Allah berikan umur sampai ke esok, sebelum pian memulai aktivitas, sebelum pian memulai pian punya gawian, pian ingat, ya Allah sehari kurang Allah titipi umur. Namun setiap titipan ada pertanggungjawaban, an umrihi fima afnah. Yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah di padang mahsyar, an sababihi fima ablah, masa muda, masa anom, masa jaya-jayanya nih bubuhan acil-acil nang tuha 60-an nih dulu bungas, masa-masa jaya-jayanya pian waktu bungas-bungasnya. Aku jelah nang berdatang manajer PDAM aku tolak, kaum masjid aku tolak. Waktu masih jaya bungas-bungasnya pian, amun wahai ini jakanya berdatang aku terima, pian sudah tuha, siapa nah akun berdatang lagi. Nah jadi kita tidak berbicara masa tuanya pian sekarang,
masa tua pian sekarang, pian banyak keinginan. Aku guru jakanya sihat tuh kayak orang, di mana ada pengajian aku tulak, jakanya sihat. Ini hanya duduk satu mat asam urat, nang dikisahkan lah. Di bawah tarawihan hanya 10 rakaat, kawakah bulik sudah, kenapa sakit bana pinggang. Aku hendak kayak juga mengaji dan kayak bubuan kananakan tuh di masjid, cuma kulur-kulur aku membaca Quran jalan. Kenapa habis gigi berataan? Nah ini kalau pian sudah sayup ujar orang Banjar, masa muda pian sudah selesai, masa prima pian sudah habis. Yang ditanyakan oleh Allah ketika pian masa muda, masa sehat, masa pian prima, masa pian kuat, masa pian masih jaya, pian melakukan apa aja, kebaikan atau kemaksiatan. Orang kalau sudah di atas lagi jaya-jayanya itu kada katanahan ujar orang lah, kada ingat di napa-napa. Paribahasanya malaikat Jibril gin memadahi kada masuk. Kenapa? Lagi jaya. Nah ini akan ditanyakan oleh Allah, masa muda, masa sehat, masa jaya, masa kita adalah orang-orang yang prima, dihabiskan gak senapa. Kalau sudah tua tuh lain pulang. Kenapa lain pulang? Segala macam tanda-tanda peringatan kematian ada wadah kita. Kemarin rambut hirang bagus, nyaman dilihat, wah ini putih berataan. Semalam apa aja makanan nah anak dimakan, siap disantap dimakan, wah ini pikir-pikir dulu. Nah ini tanda-tanda kematian. Kalaunya sudah timbul tanda-tanda kematian kepada kita, wajar kita mengingatkan apa yang harus kita persiapkan untuk kematian. Nah yang ditanyakan itu masa muda kita, yang dipertanggungjawabkan itu masa sehat kita. Dan yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu fima anfaqahu. Kelak di padang mahsyar kita juga akan ditanya oleh Allah, dari mana harta pian nang pian pakai, asalnya halal apa haram. Nang kita makan asalnya halal apa haram. Nang kita simpan asalnya halal apa haram. Ini akan jadi pertanyaan di hadapan Allah. Gawian kita asal muasalnya halal apa haram. Nang jadi pakaian kita asal muasalnya halal apa haram. Maka ini akan jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Namun kada sampai di situ. Pian sudah gawian halal, pian sudah pengusahaan halal, pian becari makan nang halal. Namun ketika ada hasilnya, fima anfaqahu, ujar baginda Nabi, juga ditanya pian menggunakan kemana, halal apa haram. Ada orang begawi, nang begawinya gawiannya halal, kada menyakiti umat Nabi Muhammad gawiannya, kada merugikan umat Nabi Muhammad gawiannya. Pas sudah gajian, pas sudah berhasil, hasilnya kira-kira halal apa haram? Jelas halal. Lalu inya pakai gasan nukar topi miring, inya pakai gasan menyawer biduan, inya pakai gasan tulak ke warung jablay. Duit yang halal tadi memang betul selamat dalam pertanyaan di hadapan Allah. Tapi ketika ditanya fima anfaqahu, digunakan ke mana? Nah ini nang kada selamat. Ada orang menyekolahkan anak di pesantren 10 tahun. Ada nang anak pian di pesantren 10 tahun. Alhamdulillah guru ulun bisa mengongkosi anak 10 tahun di pesantren. Alhamdulillah jalah ulun kau menyekolahkan anak di pesantren 10 tahun, cuman rugi banar jalah. Kenapa pian rugi? Rugi banar ulun, bayar anak ulun bulik ke kampung kada jadi napa-napa. Sama dia melanjutakan kayak ulun bekantor di panderesan jalah, menderes sawit, menderes gatah sama. Lah pian tuh kada rugi. Nang rugi itu anak pian disekolahkan, difasilitasi, diberikan pendidikan. Kalau inya kada jadi napa-napa, inya nang rugi. Lah pian rugi apa kada? Pian kada ada rugi.
pian mengeluarkan harta bulanan saban bulan maongkosinya gasan makan, rugi apa kada rugi. Pian cari rizki pian dari nang halal, pian impakakan rizki pian kepada nang baik. Urusan anak pian jadi atau kada inya sekolah itu urusan inya, tapi apa nang pian keluarkan gasan pendidikan agama, apa nang pian berikan gasan pendidikan anak pian urusan agama, itu tetap punya nilai di sisi Allah. Pian selamat kena ditakuni oleh Allah, kita selamat kena ditakuni oleh Allah. Ulun begawi nang halal ya Allah, ulun bariakan gasan anak ulun sekolah agama, selamat kita. Nang kada selamat tuh apa? Oh, ulun begawi nang halal laki ulun tukarakan ke baju sampai baju tadi jadi hisap. Kenapa jadi hisap? Tak pakai jarang, lemari hibak iya, karena setiap satu pengawinan sebuting baju nang hanyar. Nah ini pertanggungjawaban biarlah ibu-ibu, hati-hati. Dan yang terakhir, ulun kada lawa-lawa setelah pina mengantuk sudah pian. Nang terakhir, an ilmihi fima fa'al. Nah ini yang paling penting juga. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala an ilmihi, tentang ilmu. Ini pian beda dengar hari inilah berarti dapat ilmu. Pian duduk di majelis seperti ini, diberikan hadis Nabi, dibacakan hadis baginda Nabi, dibacakan ilmu, mendengarkan ilmu, pian dapat ilmu. An ilmihi fima amal, fima fa'al. Ditanya tentang ilmu nang pian dapat, sudah diamalkan apa kada? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sudah rancak paguruan, ustadz, habaib, siapapun memberikan nasihat, jangan wani lawan laki, jangan memamai laki misalkan, jangan menggosip, jangan menguyak orang. Cuman kadang hanya 2-3 langkah keluar dari majelis sudah digawi pulang. An ilmihi fima fa'al, berarti napa? Pian dapat ilmu, masuk hati pian ilmu, masuk ke telinga pian ilmu, namun kada diamalkan. Nah ini tanggung jawab ganal di hadapan Allah. Jadi jangan sampai pepadah paguruan, apa yang pian tahu itu daripada keilmuan, malah pian tinggalkan. Ini sekaligus hol abah guru lah, hanya terbaca ulun lah. Alhamdulillah tulak berataan semalam. Tulak. Nah, tulak apa kada? Tulak berataan sampai sunyi kampung lah. Kau berabah di Kartak di sini kau berabah, kada ada orangnya. Tulak kahaulan itu satu anjuran bagus, kesunahan. Dzikrul anbiya minal ibadah, wa dzikrus sholihin kafarah. Ujar baginda Nabi menyebut orang soleh, mengenang orang soleh, itu adalah suatu hal yang membuat dosa kita diampuni oleh Allah. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Sufyan bin Uyainah dalam manakib lah abah guru, di situ di awal disebutkan inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Ketika dibacakan, diceritakan, disebut orang soleh, maka akan menyebabkan turun rahmat. Dan satu hal yang kita yakini bersama, guru kita, abah guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah orang soleh. Terserah mau percaya ada beliau wali atau ada yang kada percaya beliau wali, itu urusan keyakinan. Namun satu hal yang mungkin mendekati keyakinan pasti, beliau orang soleh. Kenapa? Perbuatannya adalah perbuatan orang soleh, gawian sidin adalah gawian orang soleh. Maka inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Ketika dibacakan manakib orang soleh, diceritakan orang soleh, akan diturunkan rahmat. Pian yang tulak haulan insya Allah dapat rahmat. Namun itu semua bukan kewajiban, melainkan anjuran. Kalau pian punya kewajiban, pian tinggalkan untuk satu anjuran, berarti napa nang masuk ke telinga pian daripada ilmu itu kada diamalkan. Ujar abah guru lah,
jangan meninggalkan kewajiban. Pian tulak kahaulan sidin nang dihauli aja sudah mengatakan jangan meninggalkan kewajiban. Apa kewajiban? Nang bagaji untuk menjaga, artinya security, digaji hurang untuk menjaga, pian tinggalakan, berarti pian zolim, hianat dengan gawian pian. Guru, penggajar, pendidik disuruh orang mendidik mulai hari Sabtu sampai Selasa, ada cungol gurunya. Mana guru aja lah, ulun anak ulun sekolah SD tak bulik, gurunya kadada. Ini kewajiban. Nang beisi laki wajib beizin dengan laki. Nang laki kada kau tulak karena gawian, ujar nang bini aku tulak abahnya lah. Ay kayak apa aku di rumah ini menikam tulak, terserah gue aja, yang penting aku bepadah. Nah ini kalau sudah nang kayak ini bacaannya, kayak ini habarnya, pian selangkah keluar daripada rumah kada ada dapat berkah, malahan pian dilaknat oleh Allah. Napa? Urusannya kewajiban. Seorang perempuan taat kepada suami itu satu kewajiban. Untuk mengejar kesunahan, pian tinggalkan kewajiban, maka pian jauh daripada hal yang diberkahi oleh Allah. Ada orang kada kawat tulak. Kenapa kada kawat tulak? Sedang menggaduh kuitan yang sudah tuha, kewajibannya ditinggalkannya haulan, kada hadir inya haulan. Kenapa? Inya hadir di rumahnya karena ada kewajiban. Kam min ba'idin karib wa kam min karibin ba'id. Berapa banyak orang nang jauh, ujar Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, namun secara hakikat dekat. Berapa banyak orang nang dekat tapi secara hakikat jauh. Contohnya orang-orang nang tulak itu orang yang dekat secara jasmani, tapi wallahu a'lam secara hakikat dekat juga apa kada. Pian tulak tapi meninggalkan kewajiban. Pian tulak kada memperhatikan kewajiban. Pian tulak kada memperhatikan apapun daripada aturan-aturan agama. Pian secara jasmani dekat, namun secara hakikat jauh. Ulun bah tulak lah jelah nang anak babinian, ayo hatulak amun kahaulan tu babariakane lawan si anu. Si anu tu siapa? Nya pondokan jo bae jelah, biar datu pondokan lah. Amun anak pian babinian batamuan lawan lalakian, ini jelas keharaman. Jangan pian harap lagi keberkahan di sana. Jangankanlah pian batakun lawan siapa, misalkan guru masih hidup pun sidin mamai pian. Kenapa? Meninggalkan aturan, meninggalkan kewajiban, tidak memperhatikan halal haram. Ini secara kasat mata, secara yang nampak dekat, tetapi secara hakikat jauh. Berapa banyak orang nang jauh tapi hakikatnya dekat. Kada kawatulak, kenapa? Menggaduh kuitan nenggaring tadi. Jauh inya, tapi hakikatnya orang parah. Di zaman baginda Nabi, di masa hidup baginda Nabi ada seorang tabi'in. Sahabat itu orang yang berkumpul bersama Nabi. Namun ada di masa baginda Nabi bukan seorang sahabat, tapi seorang tabi'in. Arti tabi'in, orang yang kada suah berjumpa Nabi, namun suah berjumpa dengan sahabat Nabi, itu tabi'in namanya. Lah ada orang yang hidup di zaman Nabi tapi kada suah berjumpa Nabi. Kalau secara akal ini orang rugi benar. Secara pemikiran orang ini rugi luar biasa. Kenapa? Duduk sesaat bersama Nabi itu kemuliaan. Jadi seorang sahabat. Namun ada seorang yang bukan seorang sahabat tapi cuman tabi'in, tapi ujar Nabi, wahai Umar. Ini bukan Umar nang tukang banyu di sini, lain lah. Umar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, wahai Ali, kata baginda Nabi. Siapa? Dua sahabat mulia, Khulafaur Rasyidin. Bila tarawihan pian baca ngarannya ini, artinya sahabat nang paling mulia. Wahai Umar, wahai Ali, ujar baginda Nabi, engkau apabila berjumpa seorang pemuda jauh di negeri Garan, jauh tempatnya, maka minta doa kepadanya. Kenapa? Doanya dikabulkan oleh Allah. Padahal orangnya kada tahu berkumpul lawan Nabi, orangnya jauh lawan Nabi, tetapi orangnya dekat secara hakikat dengan Nabi. Apa sebab? Apa gawiannya? Laki-laki ini bernama Sayyidina Uwais Al-Qarni.
punya satu ibu yang renta, yang tua, yang mana itu menjadi kewajibannya untuk dijaga. Baginda Nabi di kota Madinah ada keinginannya untuk berkumpul bersama Nabi, namun dia urungkan, namun dia hilangkan harapan berkumpul bersama baginda Nabi karena dia merawat ibunya, mematuhi perintah baginda Nabi. Walaupun jauh namun hakikatnya dekat. Nah, kayak ini juga banyak yang mengaku murid sebagai seorang murid. Banyak di antara kita yang mengaku cinta kepada paguruan. Kecintaan kita itu seperti keimanan. Al-iman itu fil qalbi, di dalam hati, dan diikrarkan dengan lisan. Kita ucapkan la ilaha illallah, itu iman, dan dikerjakan dalam perbuatan. Di dalam hati diikrarkan dengan lisan la ilaha illallah, dikerjakan dalam perbuatan. Apa iman? Salat, puasa, ini iman. Jadi orang yang mengaku beriman sumbahyang kada, wallahu a'lam di dalam hatinya beriman, hanya sekedar pengakuan. Nangka itu juga nang mengaku cinta kepada paguruan. Cinta itu dalam hati, keluar lewat lisan menjadi pujian, sanjungan kepada paguruan, namun akan sempurna dilihat dalam amal perbuatan. Banyak yang mengaku cinta paguruan namun dilihat kadada amal paguruan di dalam dirinya, kada nampak amal paguruan pada dirinya. Nang digawi guru kada dikerjakannya, nang disuruh guru gawi malah ditinggalkannya, nang ujar guru jangan malah dikerjanya. Kira-kira adalah nang kait hibak foto paguruan di rumah, sekedar pajangan, namun dalam dirinya kada ada amalan paguruan. Nang diamalkan guru kada diamalkannya, nang ujar guru jangan malah digawinya. Gasan apa pian memajang foto itu sebagai simbol saja, sedangkan yang pian kerjakan itulah yang menjadi ikatan pian dengan guru pian. Kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Berapa banyak orang yang jauh namun hakikatnya dekat, tapi berapa banyak orang yang dekat secara hakikat jauh. Nah, ini ilmu tadi, kembali ke pertanyaan Allah kepada kita, daripada ilmu diamalkan apa kada. Guru kita memberikan ilmu, memberikan sehat, pian amalkan atau kada. Nah, ini akan jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah, dan perlu pian ingat, yang bertanya itu bukan makhluk, itu Allah. Kalau di dunia kita ditanya makhluk, kita kau berdusta, namun kalau di hadapan Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau Allah yang bertanya, lisan-lisan Allah kunci, mulut-mulut Allah kunci. Kalau Allah yang bertanya, lisan yang biasa berbohong Allah kunci. Kalau Allah yang bertanya, lisan mulut yang kawa beralasan Allah kunci. Nang berbicara apa? Tangan. Yang menjadi saksi apa? Kaki. Kalau kada cukup, mayal fidu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau kada cukup, ujar Allah, tidak ada satu kalimat yang keluar dari lisan kita, dari ucapan kita, kecuali dua malaikat mengawasinya. Artinya ada catatannya. Jangan khawatirlah pian nang sambil menurih gatah itu di padang gatah kada nang melihat, tapi setiap menurih pian basalawat. Jangan khawatir kada berpahala, ada aja catatannya. Kenapa? Malaikat rakib atid senantiasa mencatat. Pian nang bermaksiat kada nang melihat, maka itu juga ada aja catatannya. Maka akan ditanya oleh Allah, umur dihabiskan untuk apa? Masa muda dimanfaatkan untuk apa? Harta dari mana digunakan kemana? Ilmu diamalkan atau tidak? Maka empat hal ini kira-kira kita pikirkan hari ini, kita renungkan besok hari, kita ingat-ingat sampai kapanpun, bahwasanya kita tidak lepas dari pertanyaan empat hal ini. Kira-kira kita selamat atau tidak? Kita bisa selamat atau tidak? Kalau pian yakin kita adalah bukan orang yang selamat, maka kalau kita masih hidup, perbaiki, ada kesempatan. Yang banyak dosa bertaubat kepada Allah, yang tahu banyak dosa atau kada, ya kita juga kada urang.
Yang tahu kita ini kada manfaatkan umur, ya kita juga maka manfaatkan umur. Maka mudah-mudahan 4 pertanyaan ini kelak di hadapan Allah, kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia, begitu pula Allah selamatkan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia, Allah selamatkan di akhirat dengan berkat baginda Rasul Muhammad, dengan berkat baginda Rasul Muhammad yang mana kita hadir dalam peringatannya, kita hadir daripada mengagungkan syiar-syiarnya. Maka mudah-mudahan yang hadir semuanya dipandang oleh Allah, yang hadir karena Allah, yang hadir karena baginda Rasulullah, yang hadir ingin mengokohkan iman, yang hadir ingin menambah ketakwaan. Maka mudah-mudahan dipandang oleh Allah, dipandang dengan pandangan rahmat, dipandang dengan pandangan kasih sayang. Allah tetapkan untuk kita semua ya Allah, tetapkan kami semua ya Allah, jadikan kami semua ya Allah orang yang selamat di dunia, orang yang selamat di akhirat ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah, pandang kami semua ya Allah, tetapkan kami semua ya Allah menjadi orang yang selamat dalam urusan dunia, dan kami selamat dalam urusan akhirat kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala maksiat kesalahan kami ya Allah. Berapa banyak umur telah kami gunakan dalam kelalaian, berapa banyak yang kami serahkan dalam kemaksiatan, berapa banyak waktu umur yang kami habiskan tanpa mengerjakan kewajiban, bahkan melalaikan kewajiban ya Allah. Itu dosa yang begitu besar. Engkau maha melihat ya Allah, Engkau yang maha memperhatikan ya Allah, Engkau yang maha meneliti ya Allah. Kami sendiri pun tidak mampu meneliti berapa besar dosa kami akan umur kami, berapa besar waktu kami yang tersia-siakan, kami tidak taat kepadamu ya Allah. Namun Engkau maha meneliti, namun Engkau maha melihat, namun Engkau maha memperhatikan. Engkau tahu kami adalah pendosa, Engkau tahu kami adalah orang-orang yang lalai, diberi umur tidak digunakan dalam ketaatan, dititipi umur namun jauh daripada kebaikan, dititipi umur malah mengerjakan kemaksiatan, kelalaian ya Allah ya Rabb. Kami semua saat ini, yang kami gunakan saat ini umur kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kelalaian kami ya Allah. Ketuk sanubari kami ya Allah, bukakan hati kami ya Allah, titipi hidayah dalam sanubari kami ya Allah. Banyak di antara kami tahu bahwa kami akan mati, namun banyak di antara kami yang tidak sadar. Kami tahu akan ditanyakan pertanyaan pertanggungjawaban, namun berapa banyak di antara kami yang sadar, yang mau merenungkan. Ya Allah ya Rabb, begitu jauh kami daripada rahmat-Mu, begitu jauh kami daripada ridha-Mu ya Allah. Perkenankan kami untuk didekatkan ya Allah. Liputi kami dengan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Jadikan di sisa umur kami adalah orang-orang yang menggunakan umur dalam kebaikan, menggunakan umur waktu dalam ketaatan. Ya Allah, takdirkan pada kami, ya Allah tetapkan untuk kami umur kami yang tersisa adalah umur-umur yang diisi dalam kebaikan, diisi dalam ketaatan, diisi dalam manfaatan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dekat kepadamu ya Allah. Jadikan kami mudah untuk bertakarrub kepadamu ya Allah. Jadikan kami adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu yang Engkau titipkan untuk menjadi orang-orang yang bertakarrub kepadamu ya Allah, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Hadirin, ada satu orang yang mungkin kita ingat, yaitu orang tua kita yang mungkin mereka lebih banyak menggunakan umur yang Allah titipkan demi kita. Hadirin, mungkin ada orang yang mungkin menggunakan umurnya bukan untuk kepentingan dirinya, lebih banyak menggunakan titipan Allah tapi untuk orang lain.
mereka orang tua kita, yang mana mereka menghabiskan umurnya demi kita. Banyak mereka menghabiskan waktu masa muda jayanya untuk kita. Mereka bekerja siang malam, banting tulang peras keringat. Mereka melakukan pekerjaan yang berat, pengorbanan. Mereka gunakan umurnya agar kita punya makanan yang layak, agar kita punya penghidupan yang baik, tempat tinggal yang baik, pendidikan yang baik. Mereka gunakan umurnya bukan untuk taat kepada Allah. Mereka gunakan waktunya bukan untuk taat kepada Allah, namun mereka gunakan untuk mencari nafkah. Mereka masuk bekerja siang malam, mereka mencari rizki untuk kita makan makanan yang layak, agar kita punya pendidikan yang layak. Artinya ada seseorang, ada orang-orang yang menggunakan waktu titipan Allah bukan untuk dirinya namun untuk orang lain. Siapa? Orang tua kita. Bahkan di hari Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan, mereka menggunakan waktunya bukan untuk ketaatan kepada Allah berpuasa. Karena beratnya pekerjaan di bulan Ramadan, mereka tetap memaksakan diri bekerja di bulan Ramadan agar kita berataan tersenyum di hari raya, memakai pakaian yang baru di hari lebaran. Mereka ridho dengan itu semua. Mereka ridho dengan itu semua. Mereka habiskan umur, mereka habiskan waktu agar kita bahagia. Yang bekerja siang malam orang tua kita, tapi yang mendapatkan gelar pendidikan orang berilmu tinggi adalah kita. Yang bekerja siang malam orang tua kita, yang mana mendoakan kita, yang setiap waktu tidak ada henti-hentinya menginginkan kebaikan kepada anaknya. Tapi kalau sudah gajian, siapa nang gajian? Kita. Kalau nang sudah sugih, nang sugih siapa? Kita. Kalau nang dihormati siapa? Kita. Padahal itu semua tidak lain, tidak bukan banyak berkat daripada orang tua kita, yang mana mereka mengorbankan waktunya, mengorbankan umurnya. Yang ketahuilah, an umrihi fi ma'afnah, ini tidak hanya berlaku hanya kepada kita. Allah pertanyakan umur dihabiskan untuk apa? Hanya berlaku bukan untuk kita saja, bukan pertanyaan itu untuk kita saja, melainkan kedua orang tua kita pun akan ditanya oleh Allah. Umur mereka digunakan untuk apa? Umur mereka dihabiskan untuk apa? Kemaksiatan, kelalaian, ketaatan, atau lain sebagainya. Kalau mereka habiskan hanya untuk bekerja jauh daripada Allah, mereka bertanggung jawab dengan umur. Kalau mereka hanya habiskan untuk mencari nafkah untuk kita, maka mereka bertanggung jawab kepada Allah. Apakah pian ridho orang tua kita tidak selamat di akhirat? Apakah pian ridho dengan apa yang pian miliki sekarang, sedangkan orang tua kita belum tentu mereka saat ini selamat di hadapan Allah? Maka sungguh kada berbakti kita, maka jauh kita ini daripada orang yang berbakti. Kenapa? Bahkan setiap doa kita sehabis sholat, kadang kita lupa mendoakan mereka. Bahkan ketika kita sedang berdoa menginginkan keinginan kita, kita sering melupakan mereka. Ketahuilah, salah satu penyebab doa diijabah oleh Allah adalah seorang anak yang tidak lupa mendoakan orang tuanya. Maka dari itu hari ini kita sempurnakan munajat kita, kita sempurnakan doa kita dengan kita tidak lupa mendoakan mereka yang berjuang demi kita. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa ibu bapa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, mereka yang mengorbankan waktu demi kami, mereka yang menghabiskan umur untuk kami. Ya Allah ya Rabb, mereka yang banting tulang untuk kami, mereka yang bekerja keras siang dan malam demi kami, mereka yang berjuang, mereka yang berkorban untuk kami. Siapa? Adalah orang tua kami ya Allah, ibu bapa kami ya Allah, yang menggunakan waktu titipanmu ya Allah, bukan untuk hanya mereka saja, namun demi kami ya Allah. Maka saat ini perkenankan kami ya Allah, setidaknya membalas waktu-waktu mereka yang terbuang dengan munajat kami ya Allah. Kabulkan doa kami untuk mereka ya Allah, kabulkan munajat kami demi mereka ya Allah. Ibunda kami ya Allah, tinggikan derajat mereka, tinggikan ibu kami dalam derajat mereka ya Allah.
yang mana di waktu kami bayi begitu mengantuknya ibu kami, namun terdengar suara tangisan, maka hilanglah kantuk mereka. Siapa itu? Adalah ibu kami. Bahkan berapa banyak ketika anak mereka mau makan, padahal mereka jauh menginginkan, mereka menginginkan makanan tersebut, namun mereka lupakan karena anak mereka. Kami menginginkan makanan tersebut. Siapa itu? Adalah ibu kami. Ya Allah, jangan biarkan pengorbanan mereka tersia-sia ya Allah. Jangan biarkan pengorbanan ibunda kami tersia-sia ya Allah. Selama 9 bulan kemanapun mereka pergi, mereka tetap senantiasa menggendong kami dalam kandungan. Ya Allah, perhatian mereka adalah yang paling sempurna. Perhatian ibu kami adalah perhatian yang paling sempurna. Bahkan berapa malam mereka tidak mampu tidur karena anak mereka belum pulang. Itulah ibunda kami. Begitu pula ayah kami yang banting tulang peras keringat, bekerja siang malam, menghabiskan waktu mereka bukan dalam ketaatan. Mereka ayah bunda kami ya Allah. Maka mudah-mudahan orang tua mereka yang masih hidup Allah panjangkan umurnya. Orang tua mereka yang saat ini masih hidup Allah berikan keberkahan umurnya. Allah jadikan umur orang tua kami yang masih hidup saat ini adalah umur yang berkah, umur yang manfaat, diliputi dengan keimanan dan taat. Ya Allah ya Rabb, bukakan hati mereka, dapatkan hidayah untuk mereka ya Allah, agar mereka senantiasa menjadi orang yang bertaubat. Selamatkan mereka di dunia maupun di akhirat. Bagi mereka yang orang tuanya di alam barzah, tidak ada lagi tangan yang bisa dipegang karena telah tegak batu nisan. Tidak ada lagi tubuh yang mampu kita peluk karena tubuh tua renta orang tua kita telah terbaring di dalam tanah. Namun harapan kita tidak terputus hadirin. Kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah. Walaupun setua apapun kita saat ini, kita masih tetap seorang anak di mata orang tua kita. Walaupun setua apapun kita saat ini, kita tetaplah mempunyai seorang orang tua di antara kita. Ya Allah ya Rabb, orang tua kami yang di alam barzah, lapangkan kubur mereka, lapangkan kubur-kubur mereka, amankan kubur mereka ya Allah, amankan kubur orang tua kami ya Allah daripada siksa kubur, karena mereka banyak menggunakan waktunya bukan untuk ketaatan. Ampuni mereka ya Allah, yang mana mereka lakukan itu demi kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, yang mana kelalaian itu mereka berikan demi kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dengan rahmat-Mu pandang mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka, angkat siksa kubur dari mereka ya Allah, amankan daripada azab kubur mereka ya Allah, amankan daripada siksa kubur ya Allah, amankan kubur ya Allah. Ibunda kami, ayahanda kami ya Allah, perkenankan kami semua orang tua kami berada dalam syurga-Mu ya Allah, berkumpul bersama baginda Rasulullah, berkumpul bersama baginda Rasulullah. Begitu pula pasangan kami, begitu pula keturunan anak cucu kami ya Allah ya Rabb. Begitu pula jangan lupakan kerabat kami yang mungkin saat ini mereka jauh dari-Mu, maka panggil mereka ya Allah, hujani hati mereka dengan hidayah pula ya Allah. Jadikan kami yang berkumpul di tempat ini berkumpul pula di dalam surga bersama baginda Rasulullah, dengan kemuliaan baginda Rasulullah, dengan kemuliaan peringatan baginda Rasulullah, dengan kemuliaan guru kami. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap doa kita. Allah ijabah setiap permintaan kita, terkhusus doa kita untuk ibunda kita, orang tua kita, ayahanda kita. Mudah-mudahan semuanya diijabah, dikabulkan oleh Allah. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, walhamdulillahirabbil alamin. Salah khilaf banyak-banyak mohon maaf, ucapan perkataan yang mungkin itu menyinggung di dalam perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh